Oke, berdasarkan dari sini, nanti ini kita akan bahas satu karakter yang kurang terekspos padahal sangat-sangat luar biasa di serial One Piece ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Gimana sih merasa jika satu karakter ini, yaitu Sengoku mantan Fleet masih akan memiliki peran yang sangat besar di cerita kedepannya? Kenapa enggak? Dia adalah salah seorang yang disetarakan dengan Garp, bahkan Roger sendiri sudah mengapprove hal tersebut. Dan tidak hanya itu, dari cara Oda yang belum men-spill kemampuan penuhnya saja, terutama dia ini salah satu mythical Zoan yang awal diperkenalkan di serial ini, alias Daibutsu atau Sang Buddha ini sendiri, dimana Buddha adalah seorang dewa yang dipercaya sebagai yang paling bijak dan kuat di berbagai mitologi dunia. Dan jangan lupa juga, dia adalah seorang yang bertarung bersama Garp melawan Shiki di Marineford lalu, dan juga seorang yang dengan mudahnya dapat menghentikan amarah Garp ketika dia akan menghajar Akainu. Dia pun bahkan meminta mengundurkan diri di hadapan Kong, tetapi malah tidak diperbolehkan oleh Kong ini, karena tetap harus membantu Angkatan Laut Muda agar lebih bersemangat, terutama untuk kemaslahatan di Angkatan Laut tersebut. Dia pula yang diperlihatkan berbicara cukup panjang lebar terkait Corazon bersama Lau pasca Dressrosa, dan terakhir bahkan dia pula berbicara terkait Cross Guild yang mengancam harkat martabat dari Angkatan Laut. Gimana kira-kira? Saya yakin plot dari satu karakter ini masih belum selesai Oda tunjukkan kepada kita, dan kira-kira apakah hal itu? Nah, di video inilah kita akan membahas semua hal terkait Sengoku, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, jadi pastikan siapkan kopi, jangan lupa menu besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Oke, pertama kita tahu Sengoku adalah salah satu karakter pertama yang memiliki mythical Zoan tipe manusia, yaitu Hito Hitonomi, yang bahkan sebelum bocah karet kita yaitu Luffy diperkenalkan dengan nama barunya, dimana Sengoku lah orang pertama yang diperkenalkan oleh Oda dengan Hito Hitonomi mythical Zoan model Daibutsu yang lebih dari 500 chapter lamanya ketika awal diperkenalkan. Oleh karena itu, saya pun cukup yakin jika Sengoku setidaknya akan menjadi seseorang yang sangat-sangat luar biasa penting untuk memainkan peran signifikan dalam menjatuhkan pemerintahan dunia atau Tenryubito di cerita One Piece ke depannya. Yang mungkin akan terdengar sedikit paradoks kan, karena mengingat di Angkatan Laut tetapi malah harus menggulingkan Tenryubito. Karena dari perkataannya tentang Cross Guild saja, akhirnya terlihat jika motivasi utama dari Sengoku menjadi seorang Angkatan Laut adalah karena dia ini seseorang yang hanya peduli dengan martabat dari Angkatan Laut dan orang-orang di dalamnya, serta dari rakyat sipil yang wajib mereka lindungi. Makanya dia pula rela menceritakan kisah tabu yang sebenarnya tidak boleh diceritakan tentang Rocks dan lain-lainnya. Itu pun untuk membuat mereka bersemangat dan mengenal sejarah, karena bukankah jika kita tahu sejarah, maka kita akan mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi sebelum kita membahas tentang satu hal terkait Sengoku ini, mari kita akan coba bahas terkait satu Buddha raksasa ini. Mungkin sekali lagi untuk diingat, seberapa penting bentukan Buddha di serial One Piece ini, menurut saya sangat-sangat penting sekali, karena hampir semua hal yang ada di serial ini berhubungan dengan Buddha. Contohlah, mulai dari jurus-jurus Zoro seperti Asura, serta juga kita tahu sebutan Luffy sebagai Wisdom King atau Myoo yang lagi-lagi dari juga, yang bahkan mulai dari Enel dan lain-lainnya itu pun direferensikan dari Sang Buddha, yang bahkan nama ilmu sendiri pun ada hubungan. Dan hal ultimate yang paling kita ketahui adalah bagaimana Sun Gokong nurut dengan Biksu Tong. Aduh, ketahuan kan kalau kalian tahu hal ini umurnya udah berapa? Kira-kira editor tahu nggak nih terkait Sun Gokong dan Biksu Tong? Ya, maksudnya sebenarnya itu diambil dari referensi utama serial One Piece terkait kisah Journey to the West. Yang perlu diingat ya, Luffy ini awalnya dari East Blue atau dari timur, dan dia pun terus pergi ke arah barat yang sesuai dengan Journey to the West tersebut, yang bahkan Luffy sendiri direferensikan sebagai Monkey King. Toh bukankah namanya juga Monkey ini kan? Yang di Marineford saja bahkan Oda memainkan paralel yang serupa, Sun Wukong yang harus terkubur oleh tinju Sang Buddha dari Sengoku.
Dimana sama seperti pembukaan kita tadi, Mythical Zoan manusia atau Hito-Hito pertama ini adalah Sengoku yang ternyata ada hubungan langsung dengan karakter utama kita yaitu Luffy, The Monkey King, dan juga Sang Buddha. Tetapi jika kita lagi-lagi ambil beberapa contoh Mythical Zoan yang ada di serial One Piece ini, kita semua pasti tahu ada pola menarik yang bisa kita ambil dari semua itu. Ya benar, itu adalah sebuah kisah terkait Momotaro. Dimana kisah ini juga bahkan yang saya ambil dan kenapa saya sebelumnya bisa menebak jika buah iblis Luffy adalah Mythical Zoan Hito-Hitonomi tepat sebelum Oda mengungkapnya kepada kita karena lagi-lagi referensi yang Oda ambil. Makanya saya merasa referensi Journey to the West dan Momotaro benar-benar menjadi major reference terkait Mythical Zoan di serial One Piece. Dan serta untuk karakter Sengoku sendiri, menurut saya sejauh dia menjadi angkatan laut, dia ini serupalah dengan X-Drake, Garp, Koby, Aokiji, Fujitora, di mana dia berada di pihak angkatan laut baik yang memikirkan keselamatan dari pihak lain. Yang sangat berbeda dengan Akainu yang bahkan rela mengorbankan rakyat sipil demi tercapainya sebuah misi. Di mana untuk keadilan Sengoku sendiri dikatakan dia adalah Rain Justice atau Kunrin Seigila. Di mana itu berarti keadilan perintah, atau dalam kata lain dia akan melakukan apapun untuk membuat dunia tetap dalam keadaan terkontrol atau seimbang. Makanya dia rela berdiskusi dengan bajak laut Shichibukai, Yonko, dan yang lainnya agar dunia ini tidak benar-benar melenceng terlalu jauh. Dan itu juga alasan saya kenapa saya merasa jika Sengoku akan bergerak kembali, terutama setelah kemunculan dan apa yang dilakukan oleh Cross Guild, karena dia merasa dunia sedang tidak baik-baik saja. Dimana saya juga merasa perubahan besar yang terjadi kepada Sengoku adalah sejak insiden Marineford, dan tentu saja satu lagi yaitu ketika di Dressrosa, saat ternyata malah kedua bajak laut lah, Lau dan Luffy, yang melakukan seorang Doflamingo adalah sosok yang rela membunuh anak didiknya yaitu Corazon seperti yang sudah kita ketahui. Ya tentu saja dari situ Sengoku benar-benar menganggap jika Doflamingo adalah sosok yang benar-benar harus dihilangkan, tetapi karena dia harus menjaga keseimbangan dunia, makanya selama ini dia nurut-nurut saja. Ya makanya tepat ketika dia melihat ada dua bajak laut lain yaitu Luffy dan Lau yang membuat perbedaan atau membuat perubahan, so, perlu kita ingat juga ya bagaimana respon Sengoku kepada Lau ketika mereka mengobrol cukup lama, yang bahkan Sengoku yang seorang angkatan laut seharusnya bisa membawa Lau ini, tetapi dia memutuskan untuk tidak membawa Lau tersebut. Yang bahkan perlu diingat juga, Lau ini dia benar-benar sangat respect sekali kepada Sengoku karena dia mengatakan jika dia juga adalah seorang Klandi. Yang bahkan situ pun Sengoku merespon dengan bilang, jika kau juga memiliki Namadi, pantas kalian memiliki takdir yang sangat unik. Mungkin ini sedikit note saja ya, sejauh ini Lau hanya berbicara dengan nada yang sopan kepada dua orang saja. Pertama ada Corazon yang dia hormati, dan juga yang kedua adalah Sengoku ini. Seseorang yang dia tahu sebenarnya itu adalah musuh, tetapi dia tahu jika orang inilah yang sangat dipercaya oleh mentornya yaitu Corazon, yang oleh karena itu Lau berani menyebut nama rahasianya yaitu di hadapan Sengoku. Nah, dimana menurut saya dari semua latar belakang yang tadi kita katakan di video ini, cukup terlihat jika Sengoku akan menjadi satu karakter yang berperan sangat penting terkait datangnya Fajar atau Dawn di dunia One Piece. Dimana satu hal yang paling mencurigakan menurut saya adalah, buat apa Oda menunjukkan Sengoku dan Zoro yang sedang berbicara dan menanyakan kabar dari Garp. Makanya menurut saya dari sini ada kemungkinan jika Sengoku dan Zoro akan menyusul Garp dan Sword ke Hachinosu, yang tahu bukankah akan sangat pas sekali dengan bagaimana Oda menunjukkan ketiga orang ini, Garp, Zoro, dan Sengoku, yang sudah bersama-sama sejak masa mudanya. Ya walau mungkin akan terbilang cukup telat ya, karena pertarungan sudah benar-benar terjadi, tetapi bisa meminimalisir resiko buruk lah terkait perang tersebut, apa mungkin Garp akan dikalahkan dan yang lain-lainnya. Dan jika kita tarik lebih jauh lagi, itu akan menjadi awal dari pemberontakan besar kepada Tenryubito, apalagi setelah Holy Knight yang akan disebar ke bumi bagian bawah. Karena perlu diingat, dari banyaknya insiden besar seperti pemberontakan 8 negara alias pasukan revolusi, tetapi yang menjadi pikiran utama dari Sengoku adalah Cross Guild, yang sebenarnya sangat wajar sekali jika dia lebih memikirkan keselamatan rakyat, angkatan laut, dan keseimbangan dunia.
Yang pasti mau nggak mau nanti dia akan bersama Garp dan mungkin pihak dari Sword lain yang mempercayai Luffy akan membongkar semua kebusukan dari Tenryubito, dan akhirnya Sengoku pun akan memutuskan untuk mengubah dunia ini dan membuatnya menjadi hal yang lebih damai lagi, yang sangat cocok sekali dengan sosok Buddha yang benar-benar didefinisikan sebagai seorang yang kalem dan pembawa kedamaian. Nah, jadi itu video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike jangan suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.